Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shy episode kelima gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu apa namanya si Shy gitu ya bertarung melawan Stardust dan dia diakhiri dengan apa namanya dimenangkan oleh Shy gitu ya. Meskipun ya itu saat-saat terakhir ya sebelum dia akhirnya pingsan gitu, tapi tidaknya dia sudah berhasil ngenain serangannya dia ke Stardust gitu ya. Dan dia bisa dibilang apa namanya kemarin kita juga dikasih tahu terkait dengan Stardust itu kayak gimana ya, mulai dari flashback, mulai dari ini dan dia kayak mulai tergerak gitu ya dengan si Shy gitu ya. Terus apa kekuatannya juga apa namanya dan lain-lainnya gitu ya. Dan kemarin apa namanya bisa dibilang si siapa hantu ya hantu si Stigma gitu ya. Si villainnya itu sekarang lagi ada di Cina gitu ya. Kemungkinan kayaknya pahlawan Cina kayaknya bakal ketemu nih sama si Shai sih harusnya ya. Soalnya kemarin kayak disorot gitu loh TV-nya Shai waktu pas nunjukin ada pahlawan yang dari Cina itu ya. Kita lihat lah ya. Jadi langsung kita mulai untuk episode kelima dari Shai. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Iya. Udah malu-malu ya, malah beli doang gitu loh. Bener-bener shy. Beli pulpen sama pulpen sama penghapus. Iya, Subasa. Iya. Oh, udah ini ya. Teru-chan. Mei-chan. Iya. Oke. Apa nih istanya nih? Ceritanya bakal jadi kayak gimana? Kan udah sama Mei-chan kan. Mei ini siapa dah? Mungkin cucunya si neneknya? Pernah satu sekolah gitu saya apa gimana? Oke. Nyalakan lampunya. Oke, apa nih? Oke. Bakal di ini cucunya mana? Iya, literally apa anak rumahan banget ya gak tahu apa yang terjadi di sekitar itu tetangganya gitu loh. Iya sih.
Oh, oke, lukisan. Iya, wah, aduh, punggung ya. Ya aduh. Masa nggak ada yang jagain gitu kayak cucunya kah atau anaknya gitu? Hmm. Iya. Oh nggak bisa. Ya mungkin karena kan berhubungan sama hati kan. Jadi istilahnya mungkin waktu itu kan emang dari dorongan adrenalin juga gitu loh. Misalnya emang, oh siapa nih? Dari. Oh si ini, si apa? Lady Black. Lady Black. Oke. Iya. Pilse ya. Liatin orang ya. Ya aduh malu. Iya. Soalnya itu kayak cudi gitu loh. Kata-kata itu kayak kayak cudi gitu, lucu. Oh, ini perawatan ya. Ini si Black Lady ini, Lady Black ini si Pilse ini kayak ini ya. Kayak yang dari apa? Makon Shinkai itu Tenkinoko. Siapa namanya? Aduh gue lupa. Iya, Sundere kan ya. Ngikut ya. Sumpah mirip banget kayak di Tenkinoko. Siapa namanya ya? Pilse. Gila. Tapi kan juga nyelamatin orang juga gak sih? Kan emang hero gak boleh nyelamatin orang satu-satu, case by case gitu kan? Nggak ya harusnya bisa dong. Ya bener mirip banget kayak yang di Tekinoko aja, siapa sih namanya lupa gue. Iya. Bertiga ya naik gunung ya, let's go. Iya. Ngikut juga dia. Iya, jarang ya tapi iya anak rumahan. Gambar Mas. Iya. Padahal dia itu apa hero loh.
Tapi kan waktu pas mode biasa jadi kayak nggak bakal berpengaruh kali ya. Kalau pas mode pahlawan baru dia tuh bisa terbang kemana-mana, nggak lelah gitu kan? Mungkin mendaki tiap hari. Oh, oh karena di ini ya. Iya, kayak remehin gitu. Iya. Oke. Mungkin karena si ini gak mau kalah kali ya istilahnya. Nggak tahu juga sih. Si Pilse. Oh. Oh, mereka di momen dulunya ya. Gila. Lagi menikmati gitu, Cok. Iya. Oh, what? Oh, dua kakinya. Oh, alasannya kayak gitu ya. Oh, gara-gara dia tuh. Oh, iya. Gila ya. Jadi gunung itu ada untuk ya buat dia ini ya apa? Melewati kata mustahil yang selama ini mengekang dia gitu loh. Iya. Mereka ini bagus loh maksudnya kayak apa interaksinya itu bener-bener bagus gitu. Sebelumnya kan si Iko kan sekarang gantian si Pilse gitu. Gila musiknya kayak nostalgic banget loh. Oh. Yeah. Emang bener sendiri ya si Pilse ya. Ya dia pengen bantuin Shy. Pengen menjadi pahlawan yang pantas gitu. Angkat gunung gitu filosofi ya. Untuk apa namanya ya tadi tujuannya itu loh menaklukkan hambatan lah intinya. Pilse Danet. Oh ini dia ini ya. Iya, waduh, mending.
Iya, soalnya kan berlatih itu masalah hati, Cok. Agak susah sih. Soalnya kalau waktu itu kan dia emang lagi adrenalin. Tujuan itu fokus ke Stardust. Iya tuh, hatinya tuh harus bener-bener kayak bisa dikendalikan gitu lah, anjing. Bagus lah, maksudnya sih apa power sistemnya itu berkaitan sama hati, jadi kadang-kadang bisa berubah seiring ininya. Jadi kalau misalnya nanti ada something momen terjadi, bisa makin kuat, bisa makin lemah. Iya. Iya sih. Ya kan ini kan kayak temenan ya. Iya, offset. Ih, bingung ya. Iya, gak kepikiran. Gak mikirin api gitu. Gimana cara nyalain api ya? Ya juga soalnya kalau misalkan ini masalah hati ya, itu susah sih kalau mau ngendaliin hati untuk bisa pakai kekuatan, Cok. Maksudnya kalau tekad doang nggak tahu juga sih bisa atau enggak ya. Dia udah punya tekad nih untuk nyoba, tapi gitu nggak tahu gimana caranya. Nah itu kehidupan bara api. Oh mikirin, oke, bara api dan api. Buset tinggi banget. Siapa nih? Buset, buset tinggi ya. Oh dia yang nulis. Iya, mau ngajak deh ya. Cewek yang tidak sama menolak. Oh siapa nih? Gila, Love Interest-nya kah? Ikemen, Cok. Yes. Iya. Iya. Cewek. Iya. Emang ini Shy ini banget ya. Pemalu banget. Oke. Kan di sini di anime kayak gak ada romance deh kayaknya. Gila. Punya bakat ya. Iya. Jadi gak bisa fokus. Malu-malu ya. Balance. Ih, malu-malu gitu. Lucu.
Oh ini senpai apa gimana? Iya gak bisa nolak. Iya. Iya. Buat cewek gak bisa nolak, cewek gak bisa mundur gitu ya. Diam-diam menikmati juga. Yes. Oh ini bakal bakal jadi mereka punya circle kah? Circle MC? Mengutamakan hati. Oke. Oh ini mungkin salah satu jalan nih untuk biar bisa pakai kekuatannya ya. Hmm. Kokoro gila. Iya langsung dapat ya jawabannya ya. Oke, jadi langsung run aja gitu ya. Karena udah tahu jawabannya. Iya, karena terlalu ini ya, terlalu seru ya. Oke. Gila dia bikin ini juga hatiku, oke. Gila latihannya begini, Cok. Let's go. Api. Di kipas-kipasin lucu ya. Gila. Let's go. Bisa, Cok. Gila. Bakar. Iya itu kayak muncul dari ininya itu kayaknya. Habis ya. Gak berasa sih. Bagus, 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 bagus. Jadi intinya satu episode ini bisa dibilang ini ya, apa fokus ke caranya Shy gitu ya atau si Teru buat apa munculin kekuatannya dia gitu loh. Secara teknisnya gitu ya. Beda kalau dulu kan waktu pas ngelawan Stardust itu kan mengedepankan adrenalin. Jadi hatinya itu emang lagi fokus untuk ngalahin Stardust gitu. Kekuatannya muncul. Nah, kalau ini saya bilang apa menggunakan kaligrafi gitu ya. Nanti bakal bahas di review. Ini desain desain manganya agak beda ya dibandingkan sama animenya ya. Di anime itu lebih apa ya? Lebih moe gitu anjing. Emang kan pahlawan Jepang. Karena aku shy. Aku malu, aku malu. Buatku malu, Jeng. Maka agak baik. Oke. Ya, tadi untuk episode kelima ya dari Shy. Ya tadi untuk episode kelima ya dari Shy gitu ya. Jadi episode yang bagus kalau menurut gua bener-bener apa Shy itu kayak kayak kasusnya ini loh, kayak kasusnya
The Return Magic Should Be Special kalau misalnya lo nonton tuh anime gitu ya. Jadi kayak apa, anime itu kayak pelan-pelan gitu loh. Jadi kayak apa, awal-awal itu nggak usah cepet-cepet, bener-bener fokus banget mau ceritain apa. Biasanya kayak villainnya, terus kayak apa namanya, terkait dengan sistem pahlawannya, terkait dengan sistem kekuatannya, termasuk gimana cara latihannya dan lain-lain. Nah, itu apa namanya, awal-awal ini ya, 5 episode awal aja ini bisa dibilang bener-bener fokus banget ke sana gitu loh. Jadi kayak belum belum ke suatu hal yang besar gitu loh istilahnya. Ini mood gue bagus ya, maksud gue. Jadi kayak kasus yang The Return Should Be Special itu ya, kalau misalnya lo nonton, itu kan dia juga bener-bener fokus banget ke apa namanya, ke dunianya gitu, ke tujuannya, ke karakter-karakter sampingannya gitu kan istilahnya. Jadi benar-benar pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Ini yang gue suka sih sebenarnya gitu ya. Pelan-pelan aja lah awal-awal gitu ya. Makanya awal apa tuh pelan-pelan tapi gak berasa. Maka tadi waktu pas apa namanya, waktu pas tadi gue nonton, gue tuh kayak terus tiba udah habis aja gitu loh. Benar-benar apa, benar-benar enak aja gitu ngikutinnya gitu ya. Dibandingkan harus cepet-cepet gitu ya, itu jadi kayak ngerush apa namanya, lu punya pengalaman nonton yang enak gitu loh istilahnya. Nah, apa, untuk Shai sendiri episode 5 ini jadi apa, fokus ya untuk si Shai untuk bisa apa, menggunakan kekuatan apinya lagi. Jadi setelah kasus yang dia duel sama Stardust itu, dia udah nggak bisa lagi pakai kekuatannya dia. Alasannya sudah jelas ya, karena dia itu bingung sebenarnya gimana cara menggunakan kekuatannya dia. Karena kan ya seperti yang lu tahu, power system di Shai itu bisa dibilang bener-bener apa ya, menggunakan kekuatan hati gitu ya. Jadi kalau apa namanya, lu nggak tahu gimana caranya untuk mengendalikan hati lu gitu ya, ya lu nggak bakal bisa ngeluarin kekuatannya gitu. Makanya apa namanya, ya lu harus ngerti nih gimana caranya lu bisa ngeluarin kekuatan itu gitu loh istilahnya gitu. Mengendalikan hati lu untuk mengeluarkan kekuatan lu gitu. Nah, di sini ya apa tadi si Shai juga ketemu apa tuh yang sama nenek tadi ya, nenek-nenek tadi, di mana dia juga pengen pergi ke apa, pengen pergi ke gunung gitu ya, untuk ya menikmati dia sama dulu sama suaminya gitu kan istilahnya. Dan ada si Pilse juga ya, dia datang ke situ untuk perawatan si Shai gitu ya, bisa dibilang kayak pengecekan lah intinya. Dan si Pilse ini kan adalah yang dari Swiss ya, atau Lady Black gitu nama pahlawannya. Dimana si Pilse ini dia apa, dia asli ya, kalau menurut gue pribadi kayak Pilse ini bener-bener mirip banget sama yang dari Tenkinoko. Gue lupa namanya siapa ya, mungkin kalau lu yang inget bisa komentar di bawah aja. Tapi benar-benar mirip banget kayak yang di Tenkinoko aja. Dan apa, kekuatan dia itu kan adalah penyembuh ya istilahnya gitu. Dan ya saya bilang ternyata kita baru tahu ya bos, si Pilsa ini ternyata kakinya itu dua-duanya ternyata sudah dibuntungin gitu ya. Jadi gara-gara kecelakaan ya tadi kalau nggak salah. Jadi akhirnya apa, dia itu kan tempatnya itu di sekitaran gunung kan, dan mungkin karena ada ya mungkin bukan diskriminasi, kayak ada bully kayak dari orang-orang, atau mungkin kayak ditambah juga dengan dia apa namanya, merasa terkekang gitu ya, kayak gunung-gunung itu literally kayak kayak jadi penghalangnya dia gitu kan istilahnya. Kira-kira ya dia memutuskan untuk ya dengan kaki palsunya itu dia benar-benar berusaha untuk ya mengalahkan gunung itu gitu loh istilahnya. Nah, kenapa kan dia bilang bahwa dia tuh sering naik gunung tapi dia tuh benci sama gunung karena gunung itu kayak hambatan buat dia. Karena ya tadi kayak apa, memberikan rasa mustahil gitu ya, perasaan mustahil kepada si Pilse gitu loh. Dan saya bilang itu sebenarnya adegan Pilse sama Shai itu sebenarnya adalah bentuk untuk ya penguat Shai lagi sebenarnya, di mana apa, mereka bisa saling interaksi gitu kan secara plot nih ya. Mereka tuh interaksi, dapat chemistry gitu kan. Dan Pilse pun juga bisa dibilang emang tsundere gitu kan. Jadi ya waktu pas di akhir tadi, di mana kayak aku juga akan membantumu untuk jadi pahlawan yang pantas gitu kan. Sekarang langsung malu-malu pergi gitu kan, itu lucu. Tapi saya bilang kayak memberikan motivasi juga untuk Shai buat apa namanya, buat dia pengen lebih menjadi pahlawan yang pantas gitu loh istilahnya. Karena kan dia kan selama ini masih gak percaya diri kan, masih kayak apa namanya, masih menutup diri dia. Contoh kayak waktu pada saat kasusnya si nenek gitu kan istilahnya, itu kan dia kayak aku nggak berguna ya gini. Dan apa ya, setelah yang kasusnya tadi sama si Pilsa ya, setelah itu dia langsung latihan kan. Jadi emang bener-bener untuk motivasi aja sebenarnya gitu. Oke, latihan ini apa apa tuh latihan ini, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, karena balik lagi si Shai atau si Teru kan nggak ngerti gitu ya gimana caranya dia mengendalikan hatinya untuk bisa ngeluarin api gitu loh. Lu gimana gitu loh istilahnya gitu kan. Biasa kan kalau
Kalau kekuatan kan otomatis ya, tapi ini lo harus ngendalin hati dulu untuk bisa ngeluarin kekuatan. Gimana gitu kan. Nah, ternyata jawabannya adalah tadi waktu pada saat si Shai ngelihat kaligrafi gitu ya. Data ya ini konsepnya itu bisa dibilang adalah untuk fokus ke satu titik gitu ya. Fokus waktu kayak lu gambar kaligrafi gitu kan, lu fokus ke ini kira fokuskan hati lu untuk ini kira hati gitu ya. Kayak pas bikin kaligrafi, fokus ke tulisan lu. Fokus ke garisnya gini gitu. Jadi ya latihannya si Shai itu adalah latihan si Teru adalah ya bikin kaligrafi itu untuk dia bisa menenangkan hatinya gitu ya, atau ya fokus ke hatinya untuk ngeluarin kekuatannya dia. Jadi misalnya itu adalah salah satu latihan yang bisa dibilang digunakan ke Shai gitu ya, atau yang dilakukan sama si Teru gitu. Itu bagus banget sih kalau menurut gua, karena gua pribadi pun tadi juga bingung juga kayak gimana caranya gitu. Maksud gua lu bisa ngendalin hati lu untuk keluarin kekuatan lu gitu. Karena kan posisinya adalah si Shai ini kan gak ada yang ngajarin kan istilahnya gitu. Jadi kayak dan pasti pun juga setiap orang itu beda-beda. Kasusnya Stardust misalkan. Stardust kan dia literally kan emang hatinya itu kan emang gampang dia kendalikan gitu kan. Jadi kayak dia tuh nggak takut apapun gitu kan istilahnya, dan ya itu juga mempengaruhi hatinya dia, di mana akhirnya semua serangan yang diarahkan ke dia nggak kena ke dia karena emang ya nggak bakal kena ke dia karena dia nggak takut gitu loh istilahnya gitu. Efek daripada hatinya itu kan. Jadi kan setiap orang itu punya hati yang berbeda-beda, itu nggak bisa disamakan. Makanya ya si Teru ya harus nyari dia punya metode sendiri gitu loh istilahnya. Makanya itu bagus banget sih kamu, dan masuk akal banget karena memang kaligrafi itu emang fokus dan harus hatinya dan lain itu benar-benar bisa banget lah untuk jadi metodenya Shai gitu ya. Sorry, metodenya saya buat latihan gitu loh. Bagus lah kamu juga. Jadi sekitar ya untuk episode ke 5 gitu ya dari Shai gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6 kayak gitu. Jadi segitu aja. Terima kasih.